Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua dipertemukan dalam rangka masa ta'aruf, perkenalan peserta didik baru SMA Negeri 4 Pandeglang, di mana yang paling teristimewa Bapak mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada kamu semua di SMA Negeri 4 Pandeglang. Insya Allah kamu adalah menjadi bagian daripada keluarga besar SMA 4 Pandeglang. Sholawat beserta salam semoga dilimpah ruahkan kepada junjungan kita tercinta Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama Bapak, sebelum menyampaikan materi perkenalan ta'aruf siswa baru ini, terlebih dahulu Bapak akan perkenalkan nama Bapak adalah Edi Sukardi. Bapak salah seorang guru yang mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bapak ngajar di SMA 4 sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga Bapak dan kamu semua insya Allah akan bertemu di lain kesempatan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam ketika mata pelajaran pendidikan agama Islam budi pekerti dan suasana belajar sudah kondusif ini. Sholawat beserta salam semoga dilimpah ruahkan kepada junjungan kita tercinta Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta didik baru yang berbahagia, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pembinaan akhlak dan mental keagamaan bagi peserta didik. Perlu diketahui bahwa kita adalah sebagai salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya, memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Salah satu kelebihan kita adalah kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan al-insan manusia fi ahsani taqwim dengan penuh kesempurnaan, dengan penuh bentuk rupa yang paling bagus. Di antara kelebihan kita adalah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki dua unsur, unsur jasad dan unsur ruh. Kita punya jasad, wujud rupa, kita punya ruh sebagai pengendali hidup kita. Nah, di dalam ruh ini yang paling utama yang harus kita perankan, salah satunya adalah etika, atau dalam kata lain adalah akhlak atau moral. Kenapa kita diperintahkan untuk memiliki akhlak, memiliki etika, memiliki moral? Agar segala perilaku hidup kita di dunia ini memiliki nilai atau memiliki makna. Di antaranya adalah nilai atau makna yang diharapkan adalah memiliki nilai pahala ibadah tentunya. Sehingga dengan memiliki nilai pahala ibadah diharapkan kita itu adalah hidup dengan penuh keberkahan, selamat di dunia dan di akhirat. Bapak tidak akan banyak membahas yang lain, Bapak hanya membahas tentang etika atau akhlak bagi kehidupan manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhlak
dari segi arti bahasa berasal dari kata akhlak atau yahliku, ikhlakan. As-sajiyah dalam kata lain adalah perangai. Akhlak itu adalah perangai. Atau akhlak itu adalah tabiat. Atau akhlak itu adalah kelakuan. Atau akhlak itu bisa dikatakan adalah watak atau karakter dasar bagi kehidupan manusia. Nah, akhlak di dalam Al-Quran surat Al-Qalam disebutkan dalam arti khulqun. Nah, sedangkan kalau dilihat dari pengertian etika akhlak, di mana akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Di mana akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan baik atau buruk memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Maksudnya begini, di dalam hidup kita di dunia ini, karena kita adalah seorang muslim, artinya kita adalah memiliki ad-din, memiliki agama, maka secara otomatis perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari diatur oleh etika syariat. Tentunya adalah syariat agama Islam. Kenapa harus diatur oleh syariat ajaran agama kita? Supaya nanti apa yang kita lakukan memiliki nilai pahala. Tentunya adalah nilai pahala ibadah yang nanti bermuara kepada keberkahan bagi diri kita, keberkahan hidup bagi. Selanjutnya, di dalam memerankan akhlak, antara lain adalah secara garis besar, akhlak itu dalam bagiannya terbagi dua. Yang pertama adalah akhlak atau etika, yang dalam kata Islamnya adalah akhlak mahmudah. Dan yang kedua adalah akhlak mazmumah. Jadi akhlak mahmudah dalam kata lain adalah ini akhlak terpuji atau akhlak yang baik, akhlak yang bagus, di mana akhlak yang berada dalam sebuah kontrol ilahiyah dapat membawa nilai-nilai positif dan konstruktif untuk kemaslahatan diri kita dan kemaslahatan orang lain atau kemaslahatan umat. Nah, akhlak mahmudah ini adalah akhlak yang paling utama yang harus selalu kita perankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa demikian? Karena akhlak mahmudah ini adalah etika perangai yang memang diperintahkan berdasarkan tuntunan ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Karena memiliki nilai pahala ibadah. Sementara kebalikannya yang kedua adalah akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Di mana akhlak mazmumah ini adalah akhlak yang berasal dari hawa nafsu manusia. Di mana berada dalam lingkaran syaitoniyah serta membawa suasana negatif dan destruktif bagi kepentingan umat manusia. Nah, ini adalah akhlak ini adalah lawan daripada akhlak mahmudah tadi. Nah, artinya gini, kalau akhlak mahmudah ini akhlak yang datang dari ilahiyah, sedangkan akhlak mazmumah ini adalah akhlak yang terdorong oleh hawa nafsu syaitoniyah.
Nah, oleh karena itu, di dalam pembagian akhlak, kita sebagai manusia yang beragama Islam, kalau dilihat objeknya, akhlak ini adalah menjadi dua macam. Yang dimaksud dilihat objek itu lihat sasarannya, kemana kita memerankan akhlak. Ini adalah ada dua macam secara garis besar. Pertama adalah akhlak kita, peran akhlak kita kepada Tuhan kita Allah yang menciptakan kita. Yang kedua adalah akhlak kepada makhluk. Sedangkan akhlak kepada makhluk juga adalah menjadi dua macam, yaitu akhlak kepada manusia dan kedua adalah akhlak kepada alam semesta dan lingkungannya. Nah, sekarang bagaimana peran kita dalam memerankan akhlak kita kepada Allah Tuhan kita? Dalam memerankan akhlak kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah pertama, mematuhi akan segala perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarangnya. Dengan kata lain adalah menanamkan ketakwaan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus selalu berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan semoga hidup kita selalu dibimbing ke arah yang benar. Kenapa demikian? Karena orang yang selalu berdoa mengharapkan kepada Allah, itu tandanya adalah kita tidak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah akhlak kepada Allah itu adalah dengan cara berzikir dan mengingat Allah semata-mata karena Allah. Berzikir itu dengan berbagai macam cara. Bisa melalui puji-pujian, takbir, tahmid, tahlil, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan cara kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan tuntunan dan syariat ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Selanjutnya ada peran akhlak yang dilakukan, yang diperankan oleh diri kita sendiri. Di mana di dalam pembagian akhlak, peran akhlak yang diperankan oleh diri sendiri, misalnya apa? Akhlak terhadap diri sendiri itu antara lain adalah yang pertama tawadu. Yang dimaksud tawadu itu apa? Tawadu itu adalah merendahkan diri. Tawadu itu adalah kebalikan daripada tidak sombong. Yang kedua adalah peran akhlak untuk diri sendiri adalah sabar. Baik sabar dalam perbuatan, sabar dalam perkataan, sabar dalam bertindak, sabar dalam hal apa saja ketika kita melakukan aktivitas di dunia, termasuk sabar dalam belajar menuntut ilmu. Karena orang sabar adalah orang yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Peran akhlak untuk diri sendiri selanjutnya adalah bersikap jujur. Ini ingat, jujur ini adalah memiliki nilai yang amat sangat penting bagi kehidupan diri kita sehari-hari. Karena dengan kejujuran, maka segala sesuatu yang kita lakukan, insya Allah akan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kejujuran, insya Allah orang akan percaya kepada diri kita. Dengan satu kali saja kita melakukan khianat, maka orang akan mudah untuk tidak percaya kepada diri kita. Maka peran jujur amat sangat penting dalam kehidupan manusia.
jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, seia sekata, antara hati atau jiwa dengan perbuatan adalah harus seimbang, harus sejajar. Apa yang diucapkan dalam lisannya sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Itu diantaranya, itu adalah berkata jujur. Selanjutnya, peran akhlak yang selanjutnya adalah amanah. Yang disebut amanah itu apa? Amanah itu adalah orang yang selalu terpercaya. Amanah itu adalah ketika kita mendapatkan sesuatu, tugas, demi hak, maka tugas itu tidak akan pernah kita khianati. Pasti kita akan sampaikan. Berat atau ringan adalah sebuah risiko. Tidak mudah kita untuk menjadi manusia yang amanah. Karena manusia yang amanah itu adalah memerlukan kejujuran juga. Kemudian peran akhlak untuk diri kita adalah misalnya qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu adalah merasa cukup akan apa yang ada pada diri kita. Artinya qanaah itu adalah orang yang pandai bersyukur, menerima apa yang ada pada diri kita, mensyukuri apa kelebihan yang kita miliki. Qanaah. Qanaah itu menerima apa yang ada pada diri kita. Nah, itu diantaranya. Qanaah ini adalah penting, harus ada pada diri seorang muslim. Kemudian akhlak berikutnya yang harus tertanam pada jiwa seorang manusia, seorang pelajar, kamu semua adalah sifat atau akhlak iffah. Iffah itu dalam arti lain adalah pemaaf atau menahan diri, melapangkan diri kita, memaafkan diri kita atas segala kesalahan orang lain. Karena manusia adalah, kalau tidak benar adalah salah. Ketika orang lain ada salah terhadap kita, maka kita adalah mudah untuk memaafkannya. Dengan mudah memaafkannya, insya Allah kita akan lebih banyak kawan daripada banyak lawan. Itu diantaranya. Karena orang pemaaf itu adalah orang yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu peran akhlak. Selanjutnya banyak peran akhlak yang harus kita lakukan. Misalnya akhlak dalam keluarga. Bagaimana sih kita untuk melakukan akhlak terhadap keluarga kita? Nah, misalnya kamu semua adalah seorang anak dalam keluarga. Nah, pembagian dalam akhlak dalam keluarga itu misalnya peran akhlak kepada orang tua. Di mana akhlak kepada orang tua itu adalah kita harus tahu fungsi. Kalau kamu semua adalah seorang pelajar, seorang anak di rumah, maka peran kamu adalah sebagai anak. Ketika kamu seorang anak di dalam keluarga, maka jangan sekali-kali kamu memerankan sebagai orang tua. Artinya menghormati orang tua, menghargai orang tua amat sangat penting bagi kehidupan berkeluarga. Dan banyak lagi akhlak-akhlak yang lain yang harus diperankan oleh kita. Di samping akhlak dalam keluarga itu adalah misalnya ada akhlak dalam lingkungan masyarakat. Di mana kita adalah punya tetangga, punya masyarakat, punya kampung. Di mana sebagai warga masyarakat, sebagai warga yang bertetangga, maka peran akhlak yang harus kita perankan adalah tolong menolong misalnya, atau dalam kata lain ta'awun. Kemudian perankan keadilan, atau menepati janji, atau bermusyawarah, menjaga persaudaraan atau ukhuwah di antara sesama. Sementara selain akhlak kepada tetangga tadi, yaitu adalah peran yang harus kita lakukan adalah akhlak terhadap alam sekitar atau ekosistem. Di mana akhlak terhadap alam sekitar ini adalah penting sekali bagi kehidupan kita. Di mana kamu adalah nanti sebagai seorang pelajar SMA 4 Negeri 4 Pandeglang, ingat,
bahwa di SMA 4 Pandeglang adalah kita lihat semuanya SMA 4 itu adalah SMA lingkungan yang sangat asri. Oleh karena itu perlu peran akhlak kita seorang pelajar, seorang warga sekolah SMA Negeri 4 Pandeglang untuk melestarikan lingkungan yang bersih, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang asri, supaya di dalam suasana belajar setiap hari nanti di SMA 4 itu adalah kamu semua menjadi warga sekolah yang patuh akan aturan. Itu diantaranya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan dari pencemaran. Selanjutnya adalah memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan bersama. Banyak peran-peran akhlak yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai seorang muslim, maka hendaknya kita harus menjalankannya. Mudah-mudahan bermanfaat materi pada pagi hari ini. Sebenarnya lebih banyak ini materi yang harus disampaikan karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan ini membawa awal kesuksesan bagi kamu semua. Dan semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita selamanya sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.